Oh iya, salat Jumat. Saya kalau tinggal 1 rakaat menurut pandangan Ustaz gimana? Tinggal 1 rakaat. Ya enggak salah. Ketinggalan 1 rakaat ya, pertama ikutin juga, habis itu sholat lagi aja zuhur. Kesiangan Enggak, iya udah lama sih itu juga. kerjanya. Enggak, lalai ini. Sholat lagi aja zuhur. Itu bisa dianggap sah apa gimana sih? Sholat kayak gitu. Ya justru karena ditambah sama zuhur itu meragukan. Berarti pas kita bangun tidur, khutbah kita buru-buru nggak usah mandi nggak apa-apa, langsung ke masjid. Ya iya, asal ilernya dilap dulu. Iya. Semuka wudhu kan. Semoga di tangan. Kelek. Iya nggak langsung tidur, bangun tidur langsung ke masjid. Tapi iler masih begini. Nah itu kalau ketinggalan sholat Jumat 1 rakaat, ngikutinnya setelah dia salam imamnya, kita bangun lagi apa langsung sholat zuhur Dad? Ya bangun lagi. Bangun lagi buat ngelanjutin ngabisin 2 rakaat itu. Iya, kayak orang masbuk aja. Masbuk ya. Lucu juga ya. Iya. Maksudnya orang aja ini. Sholat Jumat masbuk. Enggak, bukan masuk. Jadi kayak ketinggalan 1 rakaat. Iya masbuk. Masbuk iya, Mas. namanya. Iya pernah lu ada yang lagi Nurul Huda masih itu tuh pinggiran begitu. Ada dulu. Dia orang soal tuh masih. Jauh. Buah. Ada juga yang masbuk dia nggak bisa sholat, maksudnya, gue mau sholat di mana nih? Itu dia yang susah. Nggak bawa sejadah lagi. Perebutan nyantai di luar Iya, begini. nggak bawa sejadah. Allah Akbar. Kagak dapat tempat. Dia kan gua ngerokok dulu di depan Iya, sama anak iya. gangsek dulu. Makanya kayak gitu bener. Pada nongkrong. Aduh. Ketemu di situ ngumpulnya. Iya. Ingat gua. Iya kayak gitu biasanya mah. Selama ente mencari ridho manusia, maka hidup ente gak bakalan benar. Tapi ente kalau hidupnya mencari ridho Allah, pasti insya Allah benar. Siapapun manusianya, kecuali orang tua ya. Sebab kan ridho Allah fi ridho walidain. Beda itu mah. Ridho manusia itu ridho selain kepada manusia. Manusia kepada orang tua. Karena banyak orang yang nggak maksudnya dia mengabaikan ridhonya orang tua dibanding ridhonya misalnya para guru yang dia hormati atau misalnya para bos yang dia hormati. Dia meninggalkan ridho orang tuanya gitu. Sama orang tua acuh nggak acuh, tapi sama guru ngaji dia patuh banget. Itu nggak akan jadi manusia itu, sebab dia mengabaikan ridho Allahnya. Ya. Kedekatan ente kepada Allah cerminnya adalah kedekatan ente kepada orang tua. Jadi jauhnya ente kepada orang tua melambangkan jauhnya ente juga kepada Allah sebenarnya. Iya. Ente nggak suka sama orang tua ente, sebenarnya secara hakikat ente nggak suka sama Allah. Jadi kalau ente punya ilmu tapi masih membenci orang tua, sebenarnya itu tanda bahwa ente juga punya ilmu yang nggak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Ente punya ilmu tapi galak sini sama orang tua, ngomelin mulu sama orang tua. Iris kuping aneh, hidup ente berkah. Sebab keberkahan datang dari Allah. Nah istilah kata Allahnya lu caci-caci gitu. Aneh melambangkannya ke Allahnya kenapa? Karena ridho Allah itu ridho walidain. Gimana mungkin keberkahan didapat tapi ente mencaci maki ridho Allahnya? Ya,
ente akan selamat dunia dan akhirat selama ente mencari ridho Allah. Ridho Allah ada di mana? Ridho orang tua. Gitu. Cari coba orang yang sama orang tua nggak bener hubungannya, tapi dia berkah hidupnya. Coba cari, kasih tahu aneh di mana orangnya. Nggak bakalan ada. Ya, karena kayak sekelas Abah Uci aja pasti dia juga dekat sama orang tuanya, terutama ibunya gitu. Aneh dulu juga sempet keras sama orang tua gitu, aneh akuin. Tapi perlahan aneh ketemu sama Abah Uci melunak. Ya, disitulah ada yakin nih, ini ilmu Allah gitu. Kenapa? Karena aneh makin baik hubungannya sama orang tua ketika benar-benar belajar tauhid. Dulu ketika aneh belajar tauhidan ya, aneh keras, ngamuk sama orang tua, keras sama orang tua. Orang tuanya nanya pelan, balasnya buat ngegas, ya pula ya, ngegas kalau sama orang tua kayak gitu. Nah itulah ketidakberkahan ente. Dan ilmu yang katanya ente tinggi, ente belajar tauhid, omong kosong doang. Tauhid di mana? Mulut ente masih nggak bisa dijaga. Katanya bertauhid. Tauhid itu kan satu kepada Allah. Lah, itu ridho Allahnya kenapa lu caci maki? Gitu. Jadi tantangan seorang santri mah letak paling pertama itu ada pada orang tua. Orang tua lulus semuanya. Orang tua nggak lulus nggak akan lulus semuanya. Iris kuping aneh. Ayo. Makanya aneh makin kesini hidup nyaman juga karena aneh memperbaiki hubungan sama orang tua. Asal ente tahu kuncinya di situ. Ya sebenarnya kalau mau jujur-jujuran sakit, ya kita harus menahan sakit. Ya supaya dia senang gitu aja. Sebab sakitnya ente nggak seberapa sama orang tua itu. Sakitnya ente nggak sebanding sama satu tetes air susu yang masuk ke dalam tubuh ente. Walaupun orang tua itu salah nyakitin ente gitu. Percaya dah mana, hidup ente nggak berkah itu karena ketidakbeneran hubungan ente sama orang tua. Tapi kalau orang tua itu bener, kalau hubungan ente sama orang tua bener, insya Allah. Aneh mau kemana juga sekarang juga minta ridho sama orang tua. Ketika aneh kemarin bingung antara resign atau enggak, tetap kan aneh minta doa sama orang tua, aneh telepon minta doanya. Kenapa emang mau resign? Kalau pengajuannya nggak diajuin, pengajuannya nggak di ACC ya, tapi kalau pengajuannya di ACC ya lanjut. Ya udah doain kayak gitu ya. Jadi apa sih namanya, kalau kata aneh mah begini nih, lebih baik ente mesra sama orang tua dibanding mesra sama istri ente sendiri gitu. Lebih baik ente rada kasar sama istri ente daripada ente kasar sama orang tua. Buat aneh mah manusia bego, sama istrinya aja udah kayak Romeo and Juliet gitu. Pas sudah punya bini, giliran nama maknya aja nauzubillah sama nauzubillah. Tapi ente akan ngerasain sendiri sih, berat sih di situ. Kadang malah kalau istrinya nggak ngedukung nih, malah terkesan ngejauhin ente sama orang tua. Makanya apa sih namanya,
cari cewek tuh yang beradab. Sebab sholat mah bisa dipelajarin, sholat mah bisa diajarin. Tapi kalau adab nih rada sulit. Sebenarnya adab juga bisa berubah, tapi kalau adabnya adab bajingan kan susah juga. Iya. Gitu. Kalau kita punya ceweknya itu beradab gitu, taat sama orang tua, temen dia nggak sholat, aneh sih masih bagus-bagus aja sama cewek gitu. Sebab lambat laun pasti dia akan sholat, karena adabnya itu yang menghantarkan dia kepada sholat. Tapi kalau ada cewek sholat, kerudungan, jilbab, mungkin pakai cadar, tapi sama orang tua caci maki gitu, ada yang kayak gitu. Ya nggak berkah hidup ente punya istri begitu. Pasti orang tua ketika ente nikah sama dia ada hasutan ente pun akan dijauhin sama orang tua ente. Sebab dia sama orang tuanya juga udah nggak benar. Ya, jadi pesanannya nih, mumpung lagi direkam, carilah cewek yang beradab sama orang tuanya sendiri. Nggak masalah dia itu sholat ataupun nggak masalah dia itu nggak sholat. Sebab nggak sholat mah bisa diajarin, kerudung mah bisa dikerudungin, ya. Gamis mah bisa ente beli, gamis, sekedar jilbab, sekedar cadar bisa dibeli. Tapi adab itu tuh yang susah dibeli itu. Bisa sih, tapi sulit lah ngerubah adab lah, takutnya ente malah ke bawah. Iya. Gitu. Ada, jadi cewek yang beradab itu yang susah zaman sekarang. Kalau ada ketemu ya tembak. Alhamdulillah. Jangan masih nunggu. lolos. Lu apa-apa lempar ke gua mulu. Jangan judulnya mikirin cewek mikirin nikah. Lanjut guys, yang kedua belum. Yang kedua. Ini season. Lanjutin. Lu sih jangan pikir-pikirin. Sayang tuh pikiran, nggak, kalau nggak ada pikiran mah. Ya kalau belum nikah kan imannya masih setengah, Setengah ya. masih belum pembuktian. Berarti nyari cewek yang bejat nggak apa-apa, penting dia menghormati orang tuanya. Iya. Udah ada emang yang cerah. Kayaknya udah ada nih. Kalau aneh sih tolak ukur pertama yang itu juga sih. Artinya gini, kalau dulu misalnya aneh ngelihat bini aneh tuh ngomel-ngomelin bapaknya sendiri atau emaknya sendiri, aneh gak akan mau tuh bini aneh, bener. Seandainya dulu, cuman kan aneh nggak ngelihat itu. Ternyata memang orangnya nggak berani sama orang tua. Ya udahlah, wah ini nilai plus nih gitu. Jadi bukan karena santriwatinya dia, bukan karena taat dia, sholatnya dia, bukan, tapi takutnya dia kepada orang tua, kemudian adabnya dia sama orang tua. Di situ nilai titik pertamanya. Jangan ngelihat santriwatinya, sebab banyak santriwati yang durhaka juga. Kayak gitu. Tolak ukurnya begini, kalau dia mampu mendurhakai emak bapaknya, lambat laun ente pun akan tertular sifat dia. Ente akan dibawa ke kehidupan yang ngejauhin orang tua sama bokap ente sendiri, orang tua ente sendiri, orang tua juga ente gitu. Ya, jangan asal nikah aja, jangan cuma nyari lobang. Ya, yang penting janda lah, janda nggak apa-apa lah kayak gitu. Soalnya mau yang cakep-cakep, nggak Yang- apa-apa ngelawan orang tua, yang penting cakep katanya. Ya, nilainya mau kagak ada itu mah berapa? Di bawah 5 itu. Nggak ada lah. Cakep buat apaan? Cakep mah tua ntar juga. Tapi orang cakep ngelawan sama orang tuh kelihatannya jadi jelek sih kalau katanya mah. Katanya mah ya jelek, biar kata dia cakep gimana juga. Di mata aneh tuh
tampangnya tuh jadi kusut gitu kan. Serem ya. Iya serem lah jadi kusut lah. Apalagi lempar aja ke gua nggak apa-apa. Bengong aja dari suaranya. Oh no. Ini nggak mau syuting. Oh iya. Nggak mau dipandang jelek. Ini kita belak-belakan. Iya.